Kemudian yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga penyampaian materi oleh Bapak Faiz Ahmad, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Nur Sofia, dan yang ketiga yaitu Bu Dina Kuncayani. Acara yang keempat yaitu tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup atau doa. Marilah kita buka acara pagi ini dengan bacaan Ummul Quran atau Suratul Fatihah dengan harapan agar acara dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Menjadi acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Triswiana SPD dimohon tempat dan waktu dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama yaitu dibawakan oleh Bapak Faiz Ahmad. Pada waktu dan tempat bisa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru UPTSDN 172 Gresik. Sekali lagi terima kasih atas jenengan meluangkan waktunya untuk menghadiri diseminasi yang kami lakukan, yakni CGP calon guru penggerak dari UPTSDN 172. Ada saya Pak Faiz Ahmad dan ada Bu Nur Sofia, ada Bu Dina Kuncayani. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Masih semangat ya? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Ulangi lagi ya. Mana semangatku? Ini semangatku.
Mana. Sudah siap ya kita ya? Akan melakukan diseminasi. Baik, sebelum kita mulai, ini saya punya sedikit permainan kata saja. Jadi biar mencairkan suasana. Baik Bapak Ibu, mohon izin ya. Ketika jadi kuncinya, kata kuncinya lakukan apa yang dilihat. Lakukan apa yang dilihat. Misalnya saya pegang hidung. Nah, dengan kan melihat saya pegang hidung berarti pegang hidung. Saya pegang telinga. Nah, saya pegang bunyinya pegang telinga, tapi saya mau pegang mata. Nah, itu berarti dengan harus pegang mata. Saya pegang bahu, tapi saya pegang telinga. Berarti pegang telinga. Bagi kata kuncinya lakukan apa yang dilihat. Pun siap ya. Nah, pegang hidung. Hidung. Ya, lakukan apa yang dilihat. Pegang telinga. Pegang mata. Pegang bahu. Pegang lutut. Sampun ya. Sekali lagi. Kalau ada kata guru berkata, berarti jangan melakukan. Lakukan ketika ada kata guru berkata. Mungkin ini bisa dipraktekkan ke murid-murid Bapak Ibu semua, permainan untuk membuka kelas. Kalau ada kata guru berkata, berarti dilakukan. Misalnya, guru berkata pegang pundak. Guru berkata pegang telinga. Turunkan tangan. Nah, ini nggak usah diturunkan soalnya nggak ada kata kunci guru berkata. Siap ya? Guru berkata pegang hidung. Guru berkata pegang telinga. Guru berkata berdiri. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Kita nggak ada kata guru berkata. Kan waktunya belum duduk berarti ya. Sekali lagi. Guru berkata pegang pundak. Guru berkata angkat tangan kiri. Silakan diturunkan tangannya. Baik, guru berkata turunkan dan bersiap untuk melanjutkan. Oke, teman-teman Bapak Ibu. Nah, ini hasil dari pembelajaran yang sudah kami lakukan dari kemarin modul 1.4 itu ada beberapa ilmu baru. Jadi di sini kami bukan sok pintar atau bagaimana, tapi di sini kami menyampaikan sedikit ilmu yang telah kami peroleh dari pendidikan calon guru penggerak. Jadi di sini nanti kita akan membahas disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan terakhir segitiga restitusi. Jadi saya nanti akan menyampaikan dua, kemudian dilanjutkan dengan Bu Nur Sofia tentang dua ini, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, dan terakhir Bu Dina, yakni tentang posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Ada disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu sudah sering mendengar kata disiplin. Tapi bagaimana Bapak Ibu? Apa sih yang dimaksud dengan disiplin itu? Kira-kira bagaimana? Betul? Bu Dina? Kepatuhan. Ya, boleh apa lagi kira-kira? Disiplin. Sering kita mengaitkan kata disiplin ini dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal
itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan pemberi hukuman, justru adalah apa itu? Salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Maksudnya ini kalau bisa itu tidak menghukum murid, menghukum siswa. Jadi disiplin positif ini timbulnya dari dalam diri peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya kita ini menumbuhkan rasa disiplin siswa itu dari dalam diri siswa masing-masing, bukan dari karena hukuman atau penghargaan dan lain-lain, tapi dari dalam diri siswa. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak itu akan disiplinnya itu karena ada dorongan, ada motivasi dalam dirinya sendiri, bukan karena sogokan, ancaman maupun hukuman. Baik, lanjut. Nah, ini disiplin positif kalau menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi maksudnya itu ya seperti tadi ya, ada dorongan internal, ada motivasi dari diri sendiri untuk bersikap disiplin. Menurut Dr. William Glasser, ini ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, karena kontrol itu pada sejatinya, pada dasarnya itu ada pada diri sendiri. Nah, misalnya kemarin ada permainan, di permainan ada dua orang, yang mana satu orang ini menggenggam tangannya dan yang satunya berusaha untuk membuka genggaman tangannya. Mungkin lebih enaknya bisa dipraktekkan. Mengobur sama Bu Dina, siap? Coba ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kontrol itu hanya ada pada diri sendiri, bukan dikontrol orang lain. Sinten, siapa yang mau yang jadi menggenggam? Ya. Ibaratnya ini yang menggenggam ini memegang sesuatu yang sangat berharga. Kemudian ada Bu Dina yang berusaha untuk membuka genggamannya, entah itu dengan rayuan, entah itu dengan bujukan atau ancaman dan lain-lain. Monggo dicoba. Bu Nur Sofia, bolehkah saya melihat isi yang ada di dalam genggaman tangan itu? Ya boleh, ini kan rahasia Budi. Kenapa sih kamu jadi kepo? Ya, tapi kan saling berbagi, saling memberi motivasi untuk teman yang lain itu kan tidak apa-apa, saling berbagi. Kita kan diciptakan oleh Allah itu kan dalam keadaan waktu bayi itu menggenggam. Tapi kalau kita sudah kembali, Bu Nur, kan tangan kita sudah terlepas. Berarti kan apa salahnya kalau saya meminta Bu Nur Sofia membuka tangannya? Nggak mau, ini loh rahasia, ini hanya untuk diriku sendiri. Kamu nggak boleh boleh tahu. Pokoknya ini khusus untuk diriku sendiri. Kamu nggak boleh. Bu Nur Sofia yang cantik, yang imut, mau dong berbagi sama saya. Saya ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Nggak mau, nggak boleh. Sudah cukup ya? Nah, cukup. Tepuk tangan untuk Bu Nur Sofia dan Bu Dina. Ini menunjukkan bahwa kontrol seseorang itu ada pada dirinya sendiri.
kita itu tidak bisa mengontrol orang lain kecuali orang yang dikontrol tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Ini menurut saya merasa ini ilmu baru. Sebelumnya saya belum mengetahui tentang teori kontrol seperti ini. Jadi yang pertama itu hanya miskonsepsi atau ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar murid yang dipilih dari murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, itu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nanti itu sebenarnya tidak bisa ya kita mengontrol murid, kecuali dari dalam diri murid tersebut yang mengontrol dirinya untuk melakukan sesuatu. Miskonsepsi yang kedua ini adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut. Namun pada jangka panjang itu murid akan menyadarinya, oh ternyata aku dibujukin tok, oh ternyata aku diiming-iming tok. Nah itu ada dampaknya. Jadi guru itu kalau ingin mengontrol murid itu harus menumbuhkan dari dalam dirinya murid tersebut. Jadi yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Yang ketiga, menurut yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karena kita itu sering mengkritik murid ya, beranggapan bahwa murid tersebut akan kuat karakternya. Namun sebenarnya itu tidak, justru malah menjadikan murid merasa bersalah dan menjadikan identitas yang gagal. Nomor 4. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebenarnya tidak bisa memaksa orang. Oke, lanjut dulu. Ini tentang motivasi perilaku manusia. Dari disiplin positif tadi sampun jelas ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah, langsung mau ya. Motivasi perilaku manusia. Jadi manusia melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Ada motivasi dari dalam diri, ada motivasi yang dari luar atau motivasi ekstrinsik. Yang pertama, contoh dari motivasi ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kadang ada anak itu melakukan sesuatu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian ada yang motivasi yang kedua, ini ada yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang ada manusia yang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Cari lain, itu ada ya, itu kan ingin mengharapkan imbalan ya. Terus yang motivasi intrinsik, nah ini ya seharusnya kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, kira-kira kita semua ini hadir dalam acara ini kira-kira ya apa ini? Motivasi apa ini? Motivasi apa? Intrinsik ya, intrinsik ya. Dari dalam diri karena menyadari dari orang yang lupa ya. Oke. Lanjut.
konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, ada hukuman, ada penghargaan. Ini identitas yang gagal. Itu juga bisa akan apa ya? Menjadikan murid ini tidak menumbuhkan motivasi dalam dirinya, tapi hanya dari pengaruh dari luar saja. Hukuman ini kalau dihukum pasti menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadikan diri. Yang penghargaan tidak efektif, merusak hubungan iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Dulu saya merasa bahwa penghargaan ini bisa mengontrol murid, bisa memotivasi murid. Ya mungkin kalau sedikit itu boleh, tapi kalau terlalu sering, terlalu banyak mendapatkan penghargaan, itu nanti anak akan ketergantungan, anak akan tergantung dari penghargaan guru tersebut. Kalau tidak sama guru tersebut, maka tidak mau. Nah itu contoh dari penghargaan ini juga jadi hukuman. Ya. Lanjut dulu. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguasaan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini termasuk identitas sukses. Tapi ada lagi yang lebih baik lagi yaitu restitusi. Murid bertanggung jawab untuk berlakunya, fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan teori kontrol dirinya membuka kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau konsekuensi ini contohnya seperti apa Bapak Ibu? Konsekuensi, misalnya kita membuat kesepakatan, dan nanti kalau ada yang melanggar kesepakatan tersebut akan ada sanksinya apa, misalnya. Itu merupakan konsekuensi. Itu juga boleh, cuma lebih baik lagi ini ya restitusi. Kalau restitusi itu ya loh, betul. Restitusi. Ya, sama-sama memecahkan masalah. Kita ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian kalau ada yang melanggar tersebut, maka guru dan murid sama-sama memecahkan masalahnya. Tidak fokus pada salahnya, tapi fokus pada solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Lanjut dulu. Nah, ini nanti akan dilanjutkan oleh Bu Sofia. Penjelasan yang sudah saya ajarkan tadi, barangkali ada tanggapan atau masukan atau ada kurang-kurang bisa ditanyakan. Jadi, mau buku dulu. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang kontrol ya. Kita sebagai guru atau boleh mengembangkan kita di dalam kelas. Baik Bu, sebenarnya kita ini bisa menuntut anak sesuai dengan potensi atau kekuatan yang ada pada anak. Karena pada dasarnya kita ini tidak bisa memaksa anak, karena anak itu punya kontrol sendiri. Jadi bisa melaksanakan sesuatu itu atas kemauan dari anak tersebut. Mungkin seperti itu. Misalnya ada seorang murid yang melanggar peraturan, itu bisa kita tuntut, kita arahkan ke peraturan yang benar, ke kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan dilakukan oleh Bu Nur Rahmi. Bapak yang lain, barangkali ada yang menambahkan atau bertanya. Di sini saya mau share dari pengalaman ya Pak ya. Dulu waktu zaman saya kuliah itu sekitar tahun 2013 itu, dosen saya menjelaskan untuk menarik perhatian siswa untuk membuat
Terima kasih Bu ya. Jadi guru itu boleh memberikan reward, boleh memberikan reward, tapi hanya sedikit saja, jangan terus-terusan memberikan reward, karena nanti kalau terus-terusan memberikan reward atau penghargaan, itu anak akan bergantung kepada guru tersebut akan mendapatkan penghargaan. Jadi kita itu boleh memberikan reward dengan kata-kata untuk menyemangati anak tersebut. Mungkin seperti itu. Yang sementara itu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang penyampaian yang sudah dilakukan oleh Pak Faiz. Saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Kita semua dalam ajaran tahun baru ini, awal tahun pelajaran, kita sepakat untuk membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah segala sesuatu yang kita buat bersama anak-anak tentang apa yang kita yakini di dalam kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kita kasih contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah itu kita kan hanya terpaku pada peraturan, bukan pada kesadaran dalam diri orang masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini lebih memotivasi diri dalam diri anak, sehingga anak akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Karena apa? Karena keyakinan itu dibuat berdasarkan kesadaran anak masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini dibuat dari kata-kata yang universal dan bersifat positif. Lapangan ningali buat lapangan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu kata-katanya lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Nah di sini, apakah boleh anak-anak tidak ikut dalam membuat atau guru tidak boleh? Tidak boleh, karena itu adalah kesepakatan kelas. Jadi semuanya harus ikut terlibat. Boleh terlalu banyak, lebih dari 10 boleh, tapi akan lebih baik dalam kesepakatan kelas Harus itu sesuai kemauan sedikit, anak. tapi mencakup semua hal. Nggak bisa sesuai kemauan anak gini Wak, usahakannya. Kegiatan membuat keyakinan kelas 1. Contoh, guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Mereka berdiskusi tentang peraturan. Kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. 3, menempelkan keyakinan di kelas. Contoh yang kita buat di sini adalah disiplin waktu. Jadi anak-anak diminta untuk datang dan pulang sesuai dengan jam yang telah ditentukan. 2, saling menghormati antar sesama teman dan guru. Saling membantu, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, menjaga kebersihan bersama, selalu menerapkan 5S, belajar dengan ngaji. Itu adalah merupakan satu contoh yang sudah kita buat bersama. Kebutuhan dasar manusia. Manusia pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, anak-anak yang sering kita jumpai dalam sekolah itu anak-anak merasa kurang kebutuhan kasih sayang. Makanya anak-anak itu kadang minta diperhatikan dengan cara yang salah. Di situ kita bertugas untuk mencari, menggali informasi kebutuhan apa sih yang paling dibutuhkan kepada anak didik kita. Lanjut. Perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Anak-anak akan mendapatkan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah, dalam kasus ini biasanya anak-anak tidak mengerjakan PR. Kita cari solusinya, kita tanya anak tersebut alasannya apa. Kita tidak boleh ngecas langsung mendukung anak tersebut yang salah tidak mengerjakan PR. Tapi kita harus bertanya pada anaknya, kita panggil ke depan atau di kantor biar anak itu tidak merasa malu dan merasa
biar jalur Ngarapaken. Setelah itu kita temukan, kita kasih tahu, kita semua pernah melakukan kesalahan, tetapi di sini harus ada alasan yang kuat. Setelah itu guru dan murid akan Zaman kula sepakat lesian boten mencari boten solusi yang garap-garap. tepat untuk masalah Paling dia, dikerjakan. alasan dia tidak mengerjakan PR dan mendapatkan konsekuensi apa. Pertama itu membuat kesadaran daerah negeri mana tidak bermanfaat kegiatan menerima tantangan dan kelima kebutuhan ini dalam setiap manusia harus dicukupi semuanya. Bagaimana jika salah satu tidak dicukupi informasi tersebut kita bukan manusia yang pasti ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Bisa bertahan hidup. Manusia harus bertahan hidup dalam keadaan apapun, entah di mana, di rumah, di hutan. Dan harus kita lakukan bagaimana dalam kita bertahan hidup dalam kondisi apapun. Misal kita ada camping, kita harus bisa anak-anak. Di situ anak-anak kita ada bagaimana? Nanti anak-anak harus bisa memang makan dari rumah sampai dia kembali lagi ke rumah. Apa maksudnya Pak? Dia bisa bertahan hidup dalam kondisi sesuatu apapun. Dari mana kalau tidak dari kecil kita ajari ya? Kan susah kita rekan selalu dilakukan oleh orang tua kita belajar secara mandiri. Nanti saya dan apa terima. Contoh, kalau saya atau bagian dari orang tua kita, kita kan merasa sedih juga. Sama halnya dengan anak-anak di sekolah, kelas. Biasanya anak-anak kan saya, sekolah saya anak itu, kata-kata perasaan saya. Bukan orangnya, bukan dia. Kebanyakan saya di bawah orang tua itu bekerja, jadi kenapa? Apa yang kurang? Apa yang diberikan? Karena waktu bagi orang tua dengan kurang. Makanya anak sering membuat orang belajar apa kita harus bisa sama mereka. Dan untuk melakukan cara ini harus kita bangun dengan cara komunikasi baik dari anak maupun orang tua agar saya itu terhubungi dari teman, rumah maupun lingkungan sekitarnya. Lingkungan bermasalah, bukan bermasalah, dan masalahnya adalah sebuah masalah yang kita merasa menguasai, bukan bertambah bermasalah, menguasai dalam hal yang jelek, tapi dalam emosi kita dapat menguasai. Kebebasan ada dalam sekarang itu kebebasan terus berkurang. Contoh, anak di rumah zaman sekarang kebebasan sangat berkurang dalam sekarang. Dulu kita bebas bermain, bermain kotor-kotoran, bermain lapangan. Kita bebas berjalan apa-apa. Tapi sekali untuk kebebasan anak itu sangat berkurang. Anak-anak kemarin orang tuanya, dia orang yang kena rumah, lapangan panas jadi bisa, jadi sakit. Kalau main dengan bebas atau pilih itu kan satu alasan. Alasan sekarang dalam hal bermain dalam pertumbuhan diri yang akan menyenangkan diri dan tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Nah, kedua kesenangan semua orang harus membuka semua ini bahagia. Nah, kalau anak sudah tidak pertama bahagia berarti dia akan menjadi tertekan. Nah, dari kelima kebutuhan ini ada apa yang diikuti dari kelima kebutuhan ini? Kalau selesai, kebutuhan ini sangat penting. Jadi, lima dari kebutuhan ini harus tercukupi pada setiap anak maupun manusia. Untuk mengisi semua kebutuhan ini bagaimana? Kita harus melakukan komunikasi dan komunikasi diri. Di mana kita komunikasi apa kebutuhan kita yang berapa? Itu kalau kita sendiri. Tetapi kalau anak ini atau anak kita harus bangun komunikasi. Selanjutnya, pertama itu membuat kesadaran daerah negeri mana
setiap manusia harus mencukupi semuanya. Bagaimana jika salah satu tidak tercukupi, otomatis tersebut kita akan manusia orang dewasa pasti ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Bisa bertahan hidup. Manusia harus bertahan hidup dalam keadaan apapun, entah di mana, di rumah, di hutan. Dan anak harus kita pasti bagaimana kalau kita bertahan hidup dalam kondisi apapun. Misal kita saat ada camping, kita harus bisa anak-anak. Lah, di situ anak-anak kita ada bagaimana dia anak-anak harus bisa memang makan dari rumah sampai dia balik lagi ke rumah. Apa maksudnya Pak? Dia bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun. Dari mana kalau tidak dari kecil kita belajar ya? Kan susah kita rekan itu dilakukan oleh orang tua jadi kita belajar dalam mandiri. Nanti saya dan teman terima. Contoh, kalau kita dapatnya saya atau bagian dari orang tua kita kan merasa sedih juga. Sama halnya dengan anak-anak di sekolah, sekolah. Biasanya anak-anak saya sekolah kayak anak itu, kata-kata perasaan saya. Bukan orangnya, bukan dia. Kebanyakan saya di bawah orang tua bekerja, jadi kenapa? Apa yang kurang? Apa yang diberikan? Karena waktu sebagai orang tua dengan anaknya kurang. Makanya anak sering membuat orang bergabung agar kita berbagi. Kita harus menyelesaikan sama mereka. Dan untuk melakukan cara-cara ini harus kita gabung dengan cara komunikasi baik dari anak maupun orang tua agar saya itu tercukupi dari teman, rumah maupun lingkungan sekitarnya. Lingkungan berkuasa bukan kekuasaan dan kekuasaannya pada sekolah atau harus kita merasa menguasai bukan bertanggung jawab harus menguasai dalam hal yang jelek tapi dalam emosi kita menguasai kebebasan dalam sekarang itu kebebasan terus berkurang. Contoh anak dulu anak zaman sekarang kebebasan sangat berkurang dalam sekarang. Dulu kita bebas bermain kotor-kotoran, bermain lapangan. Kita bebas berjalan apa-apa. Tapi sekali untuk kebebasan anak itu sangat berkurang. Anak-anak orang tuanya, dia orang tua rumah, lapangan, panas jadi sama, jadi sakit. Kalau main dengan bebas, aku pilih itu kan satu alasan. Alasan sekarang dalam teman-teman dalam pertemuan wilayahnya yang menggunakan diri dan tumbuh menjadi anak yang dipercaya diri. Nah, kedua kemana? Semua orang harus membuka semua ini bahagia. Nah, kalau anak sudah tidak pertama bahagia, berarti dia akan menjadi tertekan. Nah, dari semua kebutuhan ini, ada apa yang diikuti dari 5 kebutuhan ini? Kalau menurut saya, kebutuhan ini sangat penting. Jadi, 5 dari kebutuhan ini harus tercukupi pada setiap anak maupun manusia. Untuk melakukan semua kebutuhan ini bagaimana? Kita harus melakukan komunikasi dan komunikasi diri. Di mana kita komunikasi apa kebutuhan saya yang berapa? Kalau kita sendiri. Tetapi kalau anak ini atau anak kita harus bangun komunikasi. Hanya pertama itu buat saya terima 3 atau 4 kegiatan 5 pertanyaan. Dan kelima kebutuhan ini dalam setiap manusia harus mencukupi semuanya. Bagaimana jika salah satu tidak tercukupi, otomatis tersebut kita akan manusia orang dewasa pasti ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Bisa bertahan hidup. Manusia harus bertahan hidup dalam keadaan apapun, entah di mana, di rumah, di hutan. Dan anak harus kita pasti bagaimana kalau kita bertahan hidup dalam kondisi apapun. Misal kita saat ada camping,
dia bisa berjalan itu berjalan sesuatu apapun. Dari mana kalau tidak dari kecil kita ajari ya, kan susah kita rekayasa terus dilakukan oleh orang tua jadi kita belajar secara mandiri. Nanti saya dan apa terima. Contoh, kalau kita dapatnya saya atau bagian dari orang tua kita, kita kan merasa sedih juga. Sama halnya dengan anak-anak di sekolah, kelas. Biasanya anak-anak saya orang kayak anak itu, kata-kata saya. Bukan orang bukan dia. Kebanyakan mereka di orang bekerja, jadi kenapa? Apa yang kurang? Apa yang diberikan? Karena waktu bagi orang tua dengan kurang. Apa yang saya sampaikan mungkin dari bapak ibu dua ada yang memberikan apa kita bisa sampaikan bersama-sama di sini. Iya Pak, bagus. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi berarti saya ingin menambah ya. Nanti ketika ada anak yang mulai jatuh selakunya keluar atau tidak melaksanakan kebajikan baik Bu Sofi, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau menanggapi, berarti jika ada seorang anak yang tidak mematuhi peraturan itu bisa dilakukan ada 5 surat bahasa atau salah satunya yang belum tertutupi itu ya Bu. Iya, benar. Jika anak ada dalam peraturan, ada kesalahan, itu kan pasti ada sebabnya. Jadi bukan jika tidak tidak perlu semuanya, berarti anak itu akan melakukan kesalahan secara berdasarkan maupun secara sadar yang melakukan hal tersebut. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu. Mungkin ada tambahan lain? Ya Bu, Sofi saya mau bertanya ya. Untuk perhatian keyakinan adalah bukan pada kelas ya. Ya. Di sini kan contohnya itu membuat keyakinan kelas ini kelas 1. Apakah sama antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sama seperti itu atau ada perbedaan Bu? Oke Bu, terima kasih Bu Widya. Untuk keyakinan kelas itu sama. Padahal yang kita yakini yang kelas itu ada berbeda. Lalu sama kelas 1 sama kelas 6. Di sini kan sama. Ya, kenapa? Karena semua itu harus kita sepakati dalam kelas. Kalau kita sepakati itu sama, ada sepakat sekolah, peraturan sekolah dan kelas yang sudah ditetapkan. Dan keyakinan kelas ini kita bebas. Setiap kelas bebas menggunakan keyakinan kelas yang sama. Misal di sini kan tidak ada kata bully. Yang banyak anak di kelas 1 itu kan sering membuli. Membuli itu adalah apa? Ya ngomong. Dan itu kita ada memasukkan Bu. Di situ tidak ada kata saling toleransi. Dan sini kan bedanya juga. Kita kan bagaimana ada berbeda agama. Dan di situ kita harus menerapkan kata toleransi juga kata agama atau kata yang berbeda. Seperti itu Bu. Jadi tidak usah ada yang kurang jelas. Ya sudah. Oke, terima kasih untuk ada yang lain. Ya, ada lagi Pak Agus. Terima kasih sekali lagi. Yang ingin saya tanyakan ini tentang keyakinan kelas dengan peraturan sekolah itu apa bedanya Bu? Kalau peraturan sekolah itu peraturan yang sudah ditetapkan oleh bapak kepala sekolah dan dewan guru dan harus kita patuhi. Mau tidak mau ya harus kita patuhi karena itu sudah jadi peraturan dan itu sifatnya kalau menurut saya itu melaksanakan. Mau nggak mau kamu harus mengikuti peraturan. Tetapi apa kalau keyakinan kelas kan berbeda dengan peraturan karena kita yang menyesuaikan, kita yang membuat. Jadi itu sebenarnya
ada di dalam kepala. Hal-hal positif yang ada di dalam kepala itu harus kita gali agar menjadi keyakinan kelas yang dapat kita yakini bersama. Semisal begini ada yang melanggar mati. Nah, setelah ada yang melanggar, dan bentuknya keyakinan kelas pasti ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya itu kita nggak boleh dilarang. Kita harus melakukan pendekatan, kita ada duduk bersama untuk mencari solusi konsekuensi atas keyakinan kelas yang mereka lakukan. Tetapi kalau melakukan ya pasti akan mendapatkan hukuman yang sudah ditetapkan orang. Misal dapat sama cara kalian lupa tidak membawa kopi, kita tidak peraturan. Mau nggak mau kamu harus berhubungan kamu di depan menghadap teman-temanmu karena sudah tidak memakai kopi saat kepada. Seperti itu Pak. Baik, Bu, terima kasih. Ya, kalau itu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan akan dilanjutkan oleh Bu Dina. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Tidak. Masih semangat ya? Biar tambah semangat, saya punya sebuah tepuk yen namanya. Yen semangat, tepuk semangat. Kalau saya bilang tepuk semangat, propok lagi, propok lagi, ya. Semangat, gitu ke? Sambil kita menggenggam tangan untuk lebih semangat lagi. Ya. Bisa dicoba Bapak Ibu semuanya? Bisa ya. Tepuk semangat. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Faiz dan Bu Nur Sofia, yaitu tentang 5 posisi kontrol dalam restitusi. Ini menurut dosen tahun 1998. Kira-kira saya masih umur 7 tahun seperti itu. Ya. Ada yang pertama itu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, teman, keempat pemantau, 5 manajer. Nah, di sini saya mau tanya ke Bapak Ibu jenengan. Dalam posisi ini, Bapak Ibu semuanya ini menjadi yang posisi mana ketika Bapak Ibu di dalam kelas? Bagaimana Bapak Ibu? Pemantau, ya. Pak siapa ini? Pak Ibu mendeskripsikan dirinya kalau di kelas itu sebagai pemantau. Mungkin dari Ibu yang sebelah sana sebagai apa? Manajer. Oh, keren sekali ya, manajer. Ya, untuk lebih jelasnya, mungkin ya Bapak yang di belakang, Bapak Kasmoki. Jadi teman, oke, nggak apa-apa. Semuanya di sini berhak untuk memilih kita sebagai apa. Oke, kita guru itu ingin menjadi di posisi apa? Untuk lebih jelasnya, monggo bisa dilanjutkan. Ya. Posisi penghukum ini biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru seperti ini selalu percaya kalau hanya cara itu agar pembelajaran bisa berhasil. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kamu harus seperti ini. Itu menjadikan satu arah untuk guru mengontrol siswa itu, menghukum. Kalau kamu terlambat, kamu harus lari. Kamu terlambat datang, kamu berapa kali Ibu terlambat itu dengan suara kasar atau suara seorang guru yang seperti pemarah. Seperti itu ciri-cirinya penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di posisi ini, siswa akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Biasanya di sini tuh guru menggunakan kata-kata agak memelas, namanya membuat rasa bersalah itu tentunya akan
membuat kata-kata yang agak melo-melo sedikit. Seperti nanti ada contohnya sendiri. Yang ketiga, sebagai teman, hal ini termasuk negatif dalam menurut dosen tadi, teorinya dosen. Dari posisi ini, di saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Tentunya tadi yang disampaikan Pak Faiz, penghargaan terus-terusan itu juga tidak baik. Dan ini juga kita sebagai guru menjadi posisi sebagai teman itu juga menurut dosen ini juga tidak baik. Yang baiknya seperti apa, kita ulas lagi nanti selanjutnya. Yang keempat, pemantau. Pemantau sama dengan mengawasi. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol siswanya. Pemantau. Tadi Pak Hugo mengatakan saya di kelas sebagai pemantau. Ketika Pak Hugo mengawasi muridnya, ternyata muridnya ada yang bersalah seperti itu ya Pak ya. Terus ya dengan ada yang belum mengajarkan juga tugas gitu ya. Terus diingatkan, ditegur begitu ya Pak Hugo ya. Iya. Yang kelima adalah manajer. Posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, di sini tadi Bu Trisliana memposisikan dirinya di kelas itu sebagai seorang manajer dalam teorinya dosen tadi adalah sebuah tindakan yang paling tepat untuk kita bersosialisasi di sebuah lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Untuk lebih jelasnya, saya punya sebuah cuplikan video. Dan nanti akan
posisi teman. Ya, coba adegannya memang seperti itu. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya Ini saya. itu biasanya ini. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, Ini sebagai pemantau. tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini yang terakhir sebagai posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Jadi ini ditanya, mereka bukan fokus Saya akan pada coba masalah, tapi buat cara saya, Bu. penyelesaian Kalau masalahnya. Naren punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya. Dari cuplikan video tadi, agendanya bermacam-macam. Yang pertama ada penghukum, kedua pemberasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima tadi sebagai manajer. Lanjut kedua yaitu yang ke-6 sekarang, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Selanjutnya, ya, pada pembahasan di sini segitiga restitusi itu terdiri dari 3
3 poin. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi setiap orang itu berperilaku pasti punya alasannya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini keyakinan itu kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dari diri kita sendiri. Di sini ada sebuah cuplikan video lagi, tapi bukan sebagai Naren, tapi sebagai Budina nanti. Kasus 1. Ini kemarin tugas saya di modul 1.4 di demonstrasi kontekstual. Yaitu kasus 1 ini melanggar peraturan sekolah. Ini murid saya Friza yang tidak mengerjakan tugas. Kasusnya seperti ini. Rabu siang Budina tidak bisa masuk kelas 3 karena harus mengikuti rapat pos penting di Kabupaten Gresik. Budina pun menitipkan tugas kepada Bu Evi agar memberikan tugas kelas 3 yang biar tidak kosong. Namun Friza tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tertidur sungguhan. Akhirnya saat mengumpulkan tugas Friza itu tidak mengumpulkan tugasnya. Keesokan harinya saat Budina mengoreksi, Budina menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Friza. Padahal berdasarkan buku presensi yang ada, hari itu Friza masuk sekolah. Saat istirahat, Budina pun memanggil Friza untuk klarifikasi. Begitu, ini sebagai cuplikannya. Ini contoh dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Semua orang melakukan kesalahan dalam masuk dunia juga. Namun sudah dilakukan, kita pasti ada. Sebenarnya itu ya, dari segitiga restitusi monggo dilanjutkan. Di sini, ada kasus 2 lagi ternyata. Ini kasusnya berbeda. Kasus 2 ini melanggar peraturan sekolah, yaitu Nirmala yang tidak masuk sekolah tanpa izin. Pada hari Sabtu Nirmala tidak masuk sekolah, padahal hari itu ada ulangan hari terakhir. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada Budina selaku wali kelasnya tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin Nirmala dipanggil Budina untuk dimintai keterangan.
positif yang ada. Ya, di sini pesannya standar dari Standar Nasional Pendidikan ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan seorang guru atau sebagai among dalam posisi manajer yang menuntut murid-murid jadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini pesannya dari Standar Nasional Pendidikan. Ya, dari sini dari yang disampaikan pertama dari Pak Faiz, Bu Sofia, dan terakhir saya, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu semuanya. Dina, bisa. Ya. Ya, Bu Lia. Ya. Kalau dalam segitiga restitusi itu ada salah satu tahapan yang tidak kita lalui, boleh nggak? Di dalam segitiga restitusi. Ya, di dalam segitiga restitusi tadi bisa ditampilkan Pak Faiz. Segitiga restitusinya tadi ada sebuah gambar segitiga restitusi. Yang namanya segitiga berarti kan juga ada kaki-kakinya. Tadi disebutkan ada 3 poin yang mendasari segitiga itu. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau beliau tadi menanyakan apakah salah satu tidak dilalui, itu bagaimana Bu? Apakah bisa? Ya, tidak bisa ya, karena memang 3 ini sudah menjadi rangkaian. Kalau satu yang tidak dilalui berarti namanya bukan segitiga restitusi tapi 2 restitusi lagi, oke? Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya, monggo Pak Dino. Terima kasih sebelumnya. Dan saya ingin tanyakan yaitu apakah boleh seorang guru menggunakan orang kontrol lebih dari satu, misalnya dari pemantau, kemudian dari teman atau dari manajer. Itu bagaimana, apakah boleh seperti itu? Maksudnya itu dalam satu kasus seperti itu? Ya. Satu kasus apa tidak kasus? Itu misalnya satu kasus. Satu kasus apakah boleh jadi buka kunci? Ya. Seperti itu sampai mempunyai buka kunci. Yang ada satu kasus yang ada ya seperti itu. Jadi dalam penerapan 5 tahun kontrol ini menurut proses itu yang dianjurkan itu bisa sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tapi alangkah baiknya sebagai guru adalah tidak sebagai manajer. Teman atau pemantau pun bisa, namun ada dampak atau kurang lebih efektif. Efektif lagi sebagai seorang manajer. Jadi pada ketika video yang sudah saya tampilkan itu ada ketika dari sebagai teman itu seperti apa, sebagai pemantau itu seperti apa, dan sebagai manajer seperti apa. Bagaimana Ibu? Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Ibu, bisa. Ya. Kita kan anak. Penyakit anak. Ya. Sebelum tidak mungkin ya, ketika mendukung anak itu kita beranggapan itu sudah menjadi CDP antara ini sudah pernah menerapkan sebagai seorang pendukung, dan beranggapan kalau pendukung itu bukan secara keras atau tidak pendukung dengan cara verbal atau dengan cara konsekuensinya tadi itu sebagai cara untuk paling efektif menurut saya untuk menanyakan efek jerah pada anak. Tetapi tadi yang ditanyakan oleh Bu Widya itu sebagai pengukur bagaimana efek jerahnya seperti itu. Ya, efek jerahnya ketika kita sudah terlanjur mengguru siswa dan anak itu pasti menjadi
tambah lebih sejarah kali inti sejarah bahasa Jawanya itu. Maka semakin emosionalnya Anda akan semakin ngobrol karena aslinya tadi duit itu sebagai penghubung dengan pasal kalau anaknya dalam kondisi jiwa hatinya ini tidak menerima kebenaran tersebut akan menimbulkan masalah emosi bahwa anak-anak anak tersebut semakin memberontak, semakin tidak senang dan akan semakin bertambah karena rasa tidak dari anak-anak tersebut. Bagaimana aku bisa kalau sudah tidak ada, saya mewakili teman-teman CGP Angkatan 8 apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang berkenan atau tindakan saya yang kurang berkenan berarti Bapak Ibu jenengan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pembicara pada kesempatan acara informasi ini ya. Alhamdulillah serangkaian acara kita pada pagi hari ini telah sampai di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara meminta maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran pertama kalinya hari ini, Bu Dina mau
Nomor 2, nomor 3. Ketika kita